Pernah kepikiran nggak? Apa jadinya kalau dua teknologi paling dahsyat saat ini, Internet of Things dan komputasi kuantum, saling bertemu? Nah, hari ini kita akan lihat masa depan seperti apa yang sedang mereka bangun bersama. Yuk kita mulai. Coba bayangin ya, sekarang ini ada lebih dari 15 miliar perangkat IoT yang aktif. Itu lebih dari 2 kali lipat populasi manusia di bumi. Dari smartwatch di tangan kita sampai sensor yang ngatur seluruh kota, dunia kita ini benar-benar sudah saling terhubung. Dan ini bukan cuma soal gaya hidup atau kenyamanan loh. Perangkat-perangkat ini udah jadi kayak detak jantung masyarakat modern. Mereka memantau kesehatan kita, mengelola listrik kota, bahkan menyelamatkan nyawa di rumah sakit. Semuanya saling ngobrol tanpa henti. Tapi ini bagian yang bikin kaget. Tiap perangkat ini punya semacam bom waktu tersembunyi. Sebuah tanggal kedaluarsaan keamanan. Dan percayalah, waktunya berjalan jauh lebih cepat dari yang kita kira. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya, ancaman nyata dari kemunculan komputer kuantum. Seluruh fondasi keamanan digital yang kita andalkan sekarang sedang berada di ujung tanduk. Gini deh, anggap aja enkripsi yang kita pakai sekarang itu berangkas super canggih. Komputer terbaik di dunia pun butuh ribuan tahun buat ngebobolnya. Nah, sekarang bayangkan ada komputer kuantum yang punya kunci master yang bisa membuka berangkas apapun dalam sekejap. Itulah kekuatan algoritma Shor. Tiba-tiba, semua rahasia kita jadi terbuka. Implikasinya, wah ini serius banget. Data perbankan, infrastruktur vital negara, rahasia militer, semuanya dibangun di atas fondasi digital yang ternyata bisa runtuh seketika di hadapan komputasi kuantum. Oke, masalahnya jelas. Sekarang apa solusinya? Kenalan dulu yuk sama Quantum Internet of Things atau kita sebut aja QOID. Ini bukan sekedar tambal sulam, tapi ini adalah evolusi total. Jadi, apa itu QIoT? Ini bukan cuma soal menambal lubang keamanan. Ini tentang membangun ulang seluruh fondasi dari awal, pakai kekuatan kuantum itu sendiri untuk menciptakan ekosistem yang bukan cuma lebih aman, tapi juga jauh lebih cerdas. Nah, untuk memahami QIoT, kita bisa lihat dari cetak birunya. Ada beberapa area fokus yang penting, tapi untuk pembahasan kali ini, kita akan fokus ke dua hal yang paling revolusioner. Menciptakan keamanan yang mustahil ditembus dan membuka level kecerdasan yang benar-benar baru. Kita mulai dari pilar pertama. Lihat bagaimana QIoT membangun fondasi keamanan yang sama sekali baru. Keamanan yang dasarnya bukan lagi kerumitan matematika, tapi hukum fisika itu sendiri. Jadi ada dua cara utama buat ngelawan ancaman kuantum. Anggap aja kriptografi pasca kuantum atau PQC itu seperti kita bikin berangkas yang lebih kuat yang didesain khusus buat tahan serangan kuantum. Tapi ada cara lain yang lebih radikal, yaitu distribusi kunci kuantum atau QKD. Ini bukan bikin berangkas lebih kuat, tapi ini seperti memasang alarm super sensitif yang akan langsung berbunyi kalau ada yang coba-coba mengintip. Karena fisika kuantum itu aneh, setiap upaya penyadapan pasti akan meninggalkan jejak yang bisa langsung ketahuan. Dan ini bukan cuma teori ya, QKD punya aplikasi nyata yang bisa mengubah cara kita mengamankan semuanya. Mulai dari mobil otonom sampai perangkat medis di rumah sakit. Inilah kunci untuk memastikan dunia kita yang makin terhubung ini tetap aman. Nah, inilah yang bikin QKD itu jadi game changer. Untuk pertama kalinya, keamanan itu bukan lagi soal percaya, tapi soal bukti. Kita bisa secara fisik memastikan komunikasi kita aman. Ini benar-benar perubahan paradigma. Oke, jadi jaringan kita sekarang super aman. Terus apa? Nah, sekarang kita lihat bagaimana komputasi kuantum bisa membuat jaringan itu jadi super cerdas, membuka level analisis yang tadinya cuma ada di angan-angan. Kenalan sama machine learning kuantum atau QML. Disinilah komputasi kuantum bertemu dengan AI. Dengan kekuatan kuantum, kita bisa menganalisis data dalam skala dan kecepatan yang mustahil dicapai komputer biasa. Pas banget untuk menangani lautan data dari perangkat IoT. Coba bayangin deh, QML bisa memilah miliaran data secara bersamaan. Artinya, kita bisa mendeteksi serangan siber paling canggih saat itu juga, mengoptimalkan lalu lintas di seluruh kota untuk menghindari macet, atau bahkan memprediksi kebutuhan energi untuk satu negara. Ini kekuatan prediksi di level yang benar-benar baru. Tapi, seberapa efektif sih ini? Angka ini, 98,26%, ini adalah F1 score. Yang intinya adalah ukuran akurasi untuk sebuah model QML dalam mendeteksi keanehan di jaringan. Dengan kata lain, ini nyaris sempurna. Angka tadi itu artinya ada lompatan besar dalam kemampuan kita mendeteksi ancaman. Bayangin, mencari satu jarung di tumpukan jerami segede alam semesta.
tapi kita bisa menemukannya dalam hitungan detik. Nah, sebesar itulah lompatan yang kita bicarakan. Oke, kita udah lihat potensi Ki IoT yang luar biasa. Tapi jalannya nggak akan mulus. Ada tantangan-tantangan besar yang harus kita lewati sebelum visi ini jadi kenyataan. Tantangannya nggak main-main. Pertama, bikin komputer kuantum yang stabil aja itu susahnya bukan main. Terus, membuatnya bisa nyambung dengan infrastruktur kita sekarang, itu masalah besar lainnya. Belum lagi soal konsumsi energinya yang boros dan belum adanya standar yang sama untuk semua. Tapi, kalau berhasil, hasilnya sepadan. Bayangkan masa depan di mana perangkat kuantum yang hemat energi jadi bagian hidup kita, diatur oleh AI canggih dan terhubung oleh jaringan kuantum global. Ini adalah visi untuk dunia yang lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih cerdas. Pada akhirnya, intinya begini. Transisi ke dunia kuantum ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Semakin terhubung dunia kita, semakin penting langkah ini untuk memastikan kelangsungan hidup digital kita di masa depan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Teknologinya sudah di depan mata. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah kita bisa, tapi seberapa cepat kita harus beradaptasi. Apakah kita siap untuk mengambil langkah besar yang dibutuhkan untuk mengamankan masa depan kita yang saling terhubung ini?